Selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi. Walaupun jam kita siang, Ananda harus tetap semangat. Jangan malas-malas. Ingat, tugas dikumpulkan. Meskipun kita belajarnya LDR ya, jarak jauh, tapi hubungan kita tetap kita jaga dengan baik. Dan anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi minggu lalu, tapi ingat, berdoa. Semuanya mengambil sikap baik dan tenang. Kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa. HD pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.1, memahami diri sebagai citra Allah yang unik. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan aku citra Allah yang unik. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Baiklah, dalam pembahasan ini ada 4 kata kunci yang perlu kita dalami. Yang pertama, kata aku, yang kedua citra, yang ketiga Allah, dan yang keempat unik. Baiklah, pembahasan yang pertama, aku. Siapakah aku? Setiap orang punya jawaban masing-masing, namun apapun jawabannya, ada satu kesamaan yang menyatukan kita semua, manusia. Ya, kita semua adalah manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah manusia atau apakah manusia ini? Dalam Alkitab, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu terdapat dalam kitab Kejadian, bab 1 ayat 26. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Dalam Kejadian bab 1 ayat 27. Dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Lebih hebatnya lagi, manusia bukan hanya ciptaan biasa, melainkan ciptaan yang diciptakan dengan istimewa menurut gambar Allah. Oke, maksudnya kita bahas di kata kunci selanjutnya, yaitu citra. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah yang pertama rupa, gambar, atau gambaran. Dan yang kedua, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, atau organisasi, atau suatu produk. Singkat kata, citra itu adalah rupa, gambar, atau gambaran dari sesuatu. Citra itu memperlihatkan kepada kita gambaran dari sesuatu, tetapi citra bukanlah sesuatu itu sendiri. Contohnya adalah sebuah foto diri kita. Foto diri kita itu dengan sangat baik menggambarkan gambaran fisik kita, tetapi foto itu bukanlah diri kita sendiri, melainkan gambaran dari diri kita. Pembahasan selanjutnya ialah Allah. Dari kitab Kejadian kita tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Mari kita bahas berikut ini. Dari iman kita telah mengetahui bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi tentu pertanyaannya, siapakah yang menciptakan Allah? Dapat dengan mudah kita jawab, Allah tidak diciptakan karena Dia adalah Sang Awal. Tentu tidak ada yang lebih awal dari Sang Awal, karena jika ada, maka Dia bukan lagi Sang Awal. Lantas, bagaimana manusia bisa tahu tentang Dia? Dari mana iman itu berasal? Allah terus-menerus menuntun hidup manusia. Bahkan, setelah manusia yang Dia ciptakan menurut gambarnya itu diusirnya dari Taman Eden, Dia tetap berbicara dengan mereka. Dia bukan hanya berbicara dengan mereka, tetapi juga menuntun dan menyelamatkan mereka setelah keturunan Adam dan Hawa menjadi semakin banyak. Dia tetap berbicara kepada mereka dengan perantaran para nabi. Dari nenek moyang inilah kita mengetahui siapakah Allah itu dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Betapa bersyukurnya kita bahwa nenek moyang iman kita ini atau para nabi dan orang-orang pilihannya menuliskan semua hal penting yang harus kita ketahui tentang Dia dan menjadikannya buku. Buku itulah yang sekarang kita sebut sebagai Alkitab. Jadi, Allah secara terus-menerus menawarkan dirinya kepada manusia melalui banyak cara.
Jika kita menanggapinya, itulah iman. Dalam kitab Kejadian, Allah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Siapakah kita itu? Mari kita baca ayat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1-3 berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kata kunci yang terakhir ialah unik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unik adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain atau khusus. Setiap orang itu unik, artinya setiap orang itu khusus, lain daripada yang lain, tidak ada yang menyamainya. Nah, begitu juga dengan anak-anak CER, semuanya berbeda dan mempunyai keunikan masing-masing. Anak-anak CER pasti ada yang bisa main alat musik, bernyanyi, ataupun bisa bermain basket. Nah, keunikan itu yang anak-anak CER miliki itu ada pada diri sendiri dan tidak ada pada orang lain yang menyamainya. Selanjutnya, perbedaan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, yang pertama itu dari akal budi. Nah, manusia itu mengerti dan menyadari diri sendiri, mengerti dan menyadari apa saja di luar dirinya, mengembangkan dirinya. Artiannya mengembangkan talenta dan membangun hubungan yang khas dengan sesama. Akal budilah yang membuat manusia itu lebih berbeda dari ciptaan yang lainnya, karena manusia menggunakan akal budi itu untuk mendapatkan pengetahuan, memilih mana yang baik, mana yang benar. Yang selanjutnya, yang kedua, kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Nah, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja, mau, dan tahu. Yang artinya, yang sengaja itu dia tahu, dia sadar, dan dari keinginan dia. Misalnya kita mau makan, nah itu kan kita mau, dan kita tahu, dan kita sengaja. Nah, itu bebas. Namun dituntut untuk bertanggung jawab dan sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, kekuasaan. Manusia juga memperoleh anugerah untuk menguasai. Menguasai di sini maksudnya itu supaya dapat dikembangkan semaksimal mungkin dan dipergunakan untuk kepentingan bersama. Ketiga bagian tadi menunjukkan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan memiliki martabat yang luhur dan berbeda dengan ciptaan yang lain. Baiklah anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya harus menonton video ini sampai akhir, karena kita sebentar lagi akan mid semester. Nah, semua video-video yang telah Miss beri ditonton, karena materi kita ada di dalam video ini. Dan tugas-tugas tolong dilengkapi. Jangan sampai banyak tugas yang tidak dikumpul. Apalagi anak-anak CER nih yang jarang hadir di Zoom, tugas nggak kumpul, bagaimana nilainya kan? Nah, yang paling utama tetap jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar jika tidak ada perlu. Semuanya kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Baik, marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran kami pada hari ini. Semua yang telah diberikan teacher kepada kami, semoga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi cerminan kasih-Mu yang sebenarnya. Bimbinglah kami semuanya, berkatilah rencana kami ya Tuhan, agar kami menjadi hamba-Mu yang setia. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.